karya. Kami sangat bangga, kalian semua sudah bisa menyelesaikan program ini sampai selesai. Jangan takut untuk, tampil dan jadilah pembuat konten yang bukan hanya viral ya, tapi juga bermakna dan juga berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk pembukanya. Mungkin untuk kelompok pertama nih, kira-kira ya siapa ya Kak Sari yang akan tampil pada hari ini? Mungkin dari Kak Anissa siapa ya Kak yang, maju untuk kelompok pertama? Langsung aja dipersilahkan ya, soalnya waktunya lumayan singkat. Ayo langsung untuk kelompok pertama, silahkan. Teman-teman semua sudah siap kan materinya? Pakai yang sudah dikirim kemarin. Kalau memang belum menyiapkan. Aku nggak dengar suaranya Kak. Suaranya nggak kedengeran tuh. Teman-teman, untuk presentasi kelompok pertama, silahkan. Sudah siap kan materinya? Bahannya bisa yang belum membuat presentasi, bisa dari materi yang sudah dikirimkan di drive kemarin. Untuk kelompok pertama ada Dea Putri Sitohang, ada Isal Fahri, ada Tineza Sofia Indri, dan yuk bisa langsung dipresentasikan materi videonya. Kenapa memilih konsep seperti itu dan apa yang bisa dijelaskan di kamu. Halo, untuk kelompok 1 silahkan. Ada Dea Putri Sitohang, Isal Fahri, Tineza Sofi. Silahkan mempresentasikan tugas akhirnya. Jika belum membuat PPT bisa memakai file yang sudah dikirimkan di drive kemarin. Dan ditayangkan videonya seperti apa. Baik, Kak Nisa izin masuk. Kami dari kelompok 1 izin menampilkan tugas akhir kami. Sebelumnya apa sudah terlihat di layar belum ya, Kak? Oke, sudah. Oke, Baik. udah kelihatan. Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinesa Sofin Apsari, Dea Putri Siotang, dan Ikhwan Fahri. Jadi di sini kami akan
mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yang telah di eh, minta yang sudah diperintahkan oleh kakak-kakak. Jadi di sini kami eh, langsung saja mempresentasikan untuk konten pilar kami, yaitu dari yang pertama eh, tabel konten milik akun @kopsines, yaitu milik saya sendiri. Di sini sudah tertera ada konten briefnya. Yang pertama ada eh, sebuah video TikTok. Jadi di sini konten briefnya bisa terlihat. Di sini saya mengambil tema yang menggambarkan sound yang sedang viral, yaitu Dennis, ya, yang Adit tolong Dit gitu. Jadi untuk briefnya seperti ini. Untuk hooknya, scene pertama ada visual Dennis membawa laptop dengan ekspresi yang bingung sambil scrolling. Dengan dialognya, Adit belum dapat tempat magang, Dit. Lalu untuk yang kedua, ada yang scene 2, yaitu visualnya adalah Adit sedang menghela napas dengan dialognya, Dennis, Dennis, udah daftar Phoenix Seven belum? Untuk yang scene ketiga, Adit menjelaskan, jadi Adit membuka tab, menampilkan pamflet Summer Internship Bootcamp Phoenix Seven dengan caption di bawah. Lalu ada CTA-nya di scene 4, yaitu dalam mengajak untuk daftar program dari Phoenix Seven tersebut. Untuk captionnya, jangan mau kalah sama Dennis, yuk buruan daftar internship di Phoenix Seven dan buat pengalaman baru dalam mengasah skillmu. Dan ini untuk linknya, viewersnya untuk terakhir kemarin sekitar 70. Untuk like-nya sekitar 10 dan share-nya 0, save-nya ada 2. Eh, izin bertanya Kak, apa langsung saja ditampilkan videonya atau di akhir aja? Tampilkan. Kalau Kak bisa langsung aja ya. Oke. Kelompok yang lain mungkin sambil menunggu bisa menyiapkan video dan materinya ya. Jadi nanti udah tinggal play aja. Dennis, Dennis. Oke, lanjut ke video yang kedua. Baik, kurang lebih videonya seperti tersebut. Bisa dilanjutkan ke partner saya selanjutnya, yaitu Kak Dea. Untuk Kak Dea dipersilahkan. Ya, jadi video yang kedua ini tuh tentang kayak perbandingan antara magang biasa sama magang di Phoenix Seven. Jadi kalau di magang biasa itu kan rata-rata cuman kayak disuruh isi absen doang, terus paling cuman disuruh-suruh fotokopiin, terus sama paling kayak duduk-duduk aja tuh sampai pulang. Nah, kalau di Phoenix Seven, saya menjelaskan kalau di situ tuh bisa full online, dikasih mentor, ngerjain real project juga, terus nanti dapat sertifikat, surat rekomendasi, dan nantinya bisa dikonversi SKS. Terus setelah itu saya bilang bebas mau pilih yang mana, tapi kalau mau yang beneran kerja bisa pilih yang Phoenix Seven. Terus kalau udah gitu saya kasih link pendaftaran dan nama TikTok Phoenix Seven-nya apa untuk info selengkapnya. Lalu untuk
Captionnya itu saya maaf ke bawahin dikit. Iya. Caption saya itu, Phoenix Seven ini buka magang yang 100% online, yang fleksibel, berbasis real project dan dapat sertifikat resmi. Udah gitu 250 kampus udah gabung, sekarang giliran kamu dan juga ada link pendaftarannya. Berikut videonya, mohon diklik. Baik, seperti itu. Selanjutnya untuk Kak Iqbal. Oke, baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya itu untuk konten saya, brief awalnya itu untuk hook openingnya, saya menampilkan fact tentang banyaknya Gen Z yang nganggur dengan efek getaran dan suara pecah kaca. Jadi untuk menarik 3 detik perhatian para audiens di 3 detik pertamanya. Selanjutnya eh, ada teks siap tantangan nyata di dunia kerja atau masih takut karena faktanya sistem pendidikan nasional tidak otomatis serap Gen Z ke lapangan kerja. Lalu saya memberikan solusi, mau ikut magang tapi takut karena belum ada pengalaman. Ini dia rekomendasi Summer Internship Bootcamp dari Phoenix Seven yang pastinya seru buat kamu yang mau belajar, berkembang, dan ngerasain pengalaman langsung dari tim profesional. Lalu saya memberikan tampilan ada beberapa pilihan divisi. Yang pertama itu data science seperti data science kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan pertanian. Lalu ada cyber security red team. Dan terakhir ada digital forensik. Untuk tampilannya, tampilan anak-anak bimbingan Phoenix Seven untuk memberikan wawasan kepada audiens bahwa sebenarnya di Phoenix Seven ini bukanlah sesuatu yang baru gitu. Jadi memang sudah berkembang, sudah luas di wawasan di mancanegara ini. Jadi para mahasiswa khususnya. Lalu tampilan tanggal deadline pendaftaran dan pelaksanaannya. Untuk CTA-nya, so ayo daftar sekarang. Jangan sampai kelewatan. Lalu saya menampilkan link pendaftaran. Untuk captionnya, saya masukkan sampai internship Phoenix Seven 2025 is here. Jadi program magang tanpa seleksi yang melewatkan kesempatan emas ini. Dengan mencantumkan link pendaftaran, lalu memberikan CTA untuk follow Phoenix Seven untuk info selengkapnya. Terakhir boleh, oke. Untuk views-nya itu terakhir saya dapat di 2.534 views. Lalu untuk like ada 324, share-nya mencapai 2, dan terakhir set-nya ada 4. Boleh Kak Ines itu tolong dibuka link videonya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu videonya. Terima kasih. Oke, berarti 3 video sudah dipresentasikan ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari masing-masing kelompok dulu nih, yang dari kelompok 1, apa kesan pesannya bikin video itu dan ikut, program ini sampai ke demo day gitu. Nah, tanggapan kalian gimana nih? Tadinya kan mungkin kalian mikir, "Oh, jadi TikTok micro influencer tuh enak ya, gampang ya," atau gimana? Atau kalian, malah justru setelah udah nyobain, "Oh, ternyata nggak sesusah yang aku kira nih," gitu. Mungkin ada yang mau testimoni dari kelompok pertama? Mungkin dari aku, Kak. Ya, baik izin masuk. Jadi untuk menurut saya sendiri, jadi TikTok influencer itu ternyata ada gampangnya, ada juga susahnya. Kalau gampangnya mungkin untuk sekarang kan target penontonnya dan lain-lain itu kan di TikTok itu udah penggunaan TikTok itu kan juga udah banyak. Tapi untuk susahnya itu menurut apa ya mengikuti algoritmanya karena dari tugas akhir yang kami kerjakan itu dari ketiganya viewersnya juga beda-beda untuk like dan komennya juga beda-beda. Ada salah satu yang viewersnya gede, terus ada salah satu yang tengah-tengah, satunya malah viewersnya kecil banget gitu. Jadi Yang gede berapa tuh views-nya? eh, kalau misalnya dari aku tadi berapa ya? Nggak sampai ribuan sih Kak, masih seratusan gitu. Oke. Yang mana tuh videonya? Kalau nggak salah dari punyanya yang Kak Ikhwal itu, Oh, oke. iya gitu. Berarti yang susah tuh mah justru konsistennya ya? Maksudnya untuk, Iya, ternyata upload video aja nggak cukup karena ternyata, algoritma TikTok tuh juga mungkin beda-beda ya untuk tiap video yang kita posting gitu. benar Kalian gitu. punya strategi tertentu nggak buat ngepost-nya gitu? Kemarin sesuai dengan diskusi kita itu, kita menurut jam yang seperti direkomendasiin sama Kak Rusli dan dari mentor-mentor sebelumnya gitu, Kak. Tapi emang mungkin di waktu itu juga apa ya naik turun gitu algoritmanya. Waktu itu sempat di pukul 1, terus pukul 7 malam. Ada juga yang satunya itu lupa pukul berapa, Kak. Ternyata nggak segampang itu tapi nggak sesusah itu juga ya, yang penting nyoba-nyoba terus nggak sih? Iya, bener, Kak. Oke, terima kasih. Aku manggilnya siapa nih? Sofi ya? Ines. Oh, Ines. Oke, Ya, oke. makasih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ngasih testimoni lagi? Atau ini udah sampai ke ini udah semua kelompok atau masih ada kelompok 2 dan kelompok 3? Ini tadi kita baru kelompok pertama, Kak. Oke, kelompok pertama udah ya diwakilin sama Ines buat testimoninya. Oke, sekarang mari kita lihat dari presentasi kelompok 2. Silakan. Baik, selamat sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Novalika dari kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami, kelompok kami, yaitu kelompok 2, bersama rekan saya, yaitu Kak Hanifah Sabrina, lalu Kak Syifa, lalu Kak Melin Salam. Untuk pertama, Untuk konten pertama akan disampaikan oleh Kak Syifa.
Oke, terima kasih Atria. Jadi, saya akan menjelaskan konten pertama dari proyek akhir kelompok kami yang fokusnya ada di tahap awareness. Untuk goal dari konten pertama ini, kita menggunakan awareness. Jadi, kita ingin orang-orang jadi sadar dulu tentang masalah yang sering banget dialami, terutama sama fresh graduate. Misalnya, kita sering lihat lowongan kerja yang minta pengalaman 2 tahun, padahal statusnya fresh graduate. Ini tuh problem real yang relatable banget buat banyak orang. Kemudian untuk pilar yang kita pakai di sini itu education. Jadi kita nggak cuma ngasih fakta aja, tapi juga ngasih solusi edukatif. Kita bantu audiens untuk paham kenapa sih pengalaman itu penting dan gimana caranya bisa dapat pengalaman meski masih kuliah atau belum kerja. Untuk brief kontennya, konten yang pertama ini kita menggunakan konsep voice over untuk dengan hook, lowongan fresh graduate minimal pengalaman 2 tahun. Kemudian untuk solusinya kita kasih insight bahwa pengalaman itu krusial, jadi mending sebelum lulus CV kita udah diisi sama pengalaman nyata dari program magang yang ngasih real job, bukan cuma nyuruh fotokopi doang. Kemudian untuk CTA-nya, coba cari program magang yang serius ngajarin skill digital dan kasih real experience. Bisa banget mulai dari Phoenix Seven. Caption kontennya, untuk caption kontennya, fresh graduate tapi butuh pengalaman kerja, kenyataan yang sering kejadian. Yuk isi waktumu sama hal yang bikin CV kamu lebih bernyawa bareng Phoenix Seven. Kemudian untuk link kontennya ada di tabel, bisa dilihat. Kemudian untuk hasil performance-nya, konten ini kita upload di 4 akun TikTok yang berbeda. Dari keempatnya, performa paling tinggi ada di akun kedua. Views-nya tembus 1.253 dengan 23 likes, 2 shares, dan 2 saves. Kemudian ada juga akun pertama mendapat view 33 dengan like 12, 7 shares, dan 3 saves. Kemudian untuk akun ketiga mendapat 17 view, 10 like, 5 shares, dan 5 saves. Kemudian untuk akun keempat mendapat 220 view, 4 like, 2 shares, dan 2 saves. Kemudian boleh dibuka link kontennya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konten yang pertama. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Atria. Baik, terima kasih Kak Siva. Untuk selanjutnya konten kedua yang akan disampaikan oleh Kak Melin Salam. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di konten kedua ini kami mengangkat realita yang paling banyak dihadapi oleh generasi Z, yaitu tantangan dalam mencari kerja. Namun permasalahannya bukan karena malas, melainkan karena belum siap dari segi skill dan pengalaman kerja yang relevan. Maka dari itu, kami membuka konten ini dengan generasi Z paling sulit dan mendapatkan kerja, yang menjadikan fakta bahwa memang sering terjadi banyak kerja di saat ini.
Kami kemudian menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena banyak yang belum menguasai skill digital dan CV-nya masih kosong dari pengalaman. Padahal perusahaan sekarang ini sangat menginginkan kandidat yang sudah mempunyai kemampuan yang praktis, bukan hanya dari nilai akademis. Sebagai solusi, kami menawarkan program Magang Phoenix 7 yang menyediakan 7 divisi dari digital berbeda, namun bisa membantu peserta yang mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dari hasil yang kami dapatkan, konten ini meraih views-nya paling banyak di 10.000, lalu likes-nya 263 dengan share 4 dan share 7. Dari sini kita membuktikan bahwa topik ini sangat relatable dan menjawab keresahan banyak orang, terutama di kalangan Gen Z. Silakan untuk videonya bisa ditampilkan. Baik, terima kasih Kak Melin. Yang terakhir, ini konten ketiga yang akan dibawakan oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk konten ketiga sendiri, itu dengan goals awareness dengan pilar education yang bahas fitur skills. Kami mengangkat mindset baru bahwa magang itu bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan untuk belajar skill masa depan. Kami membuat hook yang sederhana tapi menarik perhatian, seperti masih mikir magang itu ribet, nggak usah pusing, Phoenix Seven punya 7 divisi fitur skills yang keren abis. Di konten ini, kami memperkenalkan bahwa di Phoenix Seven, peserta bisa belajar banyak hal baru, mulai dari data science, cyber security red team, content creation, dan masih baik lagi. Selain itu, peserta juga mendapatkan tools keren seperti ChatGPT 4.0 dan Canva Premium, yang bisa langsung digunakan untuk mengerjakan tugas dan proyek mereka selama magang. Konten ini juga menekankan bahwa semua jurusan bisa ikut dan slotnya terbatas. CTA-nya yaitu langsung daftar ke link berikut dan mulai bangun skill masa depanmu sekarang juga. Bisa kita lihat jika konten ini mendapatkan feedback positif dengan beberapa video yang berhasil meraih views dan likes yang cukup baik. Yaitu views terbanyak sebesar 1.550 dengan likes 82. Mungkin bisa dilihatkan kontennya. Baik, dari konten yang kami buat itu, kami melihat bahwa audiens tidak hanya menonton, tapi juga menunjukkan ketertarikan. Beberapa konten mendapatkan komentar, dibagikan ulang, bahkan disimpan oleh pengguna TikTok. Yang artinya informasi yang kami sampaikan dianggap bermanfaat. Dari sini kami menyimpulkan bahwa konten yang relevan dengan keresahan audiens, ditambah solusi yang konkret dan gaya penyampaian engaging, mampu menciptakan interaksi yang nyata. Terima kasih, kembali ke Mbak Atia. Baik, itu dia 3 konten
Dari kelompok 2 ada kurang lebihnya, kami mohon minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lupa unmute. Oke, terima kasih kelompok 2. Berarti udah selesai ya yang kelompok 2 ya. Coba ya kita nanti bandingkan apakah ada yang lebih dari 1000 views. Tadi ada yang 1000 views ya dari kelompok 2 ya. Nanti kasih akun GoPay. Coba nanti kita lihat yang paling banyak viewsnya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Mungkin dari kelompok 2 ada perwakilan, ada yang mau ngasih kesan-pesan nih selama mengerjakan tugas ini gitu. Apakah kalian bisa menemukan formulanya? Kak, kenapa ya yang ini tuh viewsnya bisa 1000, terus yang ini kok nggak bisa gitu? Ataukah kalian menemukan sesuatu waktu belajar TikTok micro influencer ini? Atau oh ternyata harus bikin storyline dulu Kak sebelum video atau gimana nih? Coba ada yang mau wakilin nggak dari kelompok 2? Mungkin saya, Kak. Eh, jadi kan sebelumnya saya pikir tuh kalau misal bikin konten TikTok itu gampang gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita membuat secara langsung tuh ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata harus ada strategi gitu kalau misalnya mau bikin jadi banyak views-nya gitu. Jadi kalau misalnya pas udah ikut TikTok ini tuh jadi tahu gitu loh Kak, kayak misalnya gimana caranya gitu. Terus eh, cara biar diulang lagi sama TikToknya biar FYP terus gitu. Gitu sih Kak kalau misalnya dari saya. Oke, berarti selama apa ya mengikuti ini seru ya bootcampnya. Seru, Kak. Seru. Jangan Sama jangan tadi menyerah loh ya membuat TikTok. sama itu tadi ada yang teman saya ada yang 10.000 views Kak. Oh iya, ada 10.000 kah? Ya, Dari Kak kelompok mana? Elin. Kak Elin. Dari kelompok ini. Iya, iya Kak. Oke, oke kita catat nanti ada copy. Iya ada rewardnya loh kalau bisa sampai 10.000 views. Itu udah ada yang 10.000 ternyata, weh. Iya. Kak Nanti kirim, Elin. nanti kirim ini ya, kirim linknya ke Kak Sari. Terus habis itu kalian udah tag Phoenix belum? Kalau udah kan nanti kita bisa repost juga di apa sih namanya di TikToknya Phoenix gitu. Udah Kak, iya. Mantap. Terus kan ya guys, maksudnya gini dalam artian kan sebetulnya kita belajar TikTok micro influencer ini kan juga ingin menjadikan kalian tuh apa ya bibit-bibit influencer gitu. Dalam artian kalau misalkan udah selesai dari Phoenix ini, kalian ingin personal branding atau kalian pengen ngontenin nih misal keseharian kalian atau hobi-hobi kalian yang lain atau apa itu terusin aja gitu. Malah justru kita bakalan senang banget sih kalau misalkan kalian bisa bener-bener menekuni ini gitu dengan serius. Yeay, congrats. Oke, senang banget dari kelompok 1 sama 2. Yuk, kelompok 3 yuk, jangan mau kalah. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Kamelia. Selanjutnya ada Kak Nanda Yohana Gabriela Lalu dan Kak Nanda Lukitasari Wahyuni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan tema strategi pembuatan konten TikTok untuk internship Phoenix 7. Dan tujuan kampanye konten ini tuh untuk meningkatkan awareness dan consideration terhadap program magang online Phoenix 7, khususnya di kalangan mahasiswa semester akhir atau fresh graduate. Dan alasan dari kami memilih pilar consideration ini untuk mengedukasi audiens tentang pentingnya pengalaman magang serta mempromosikan keunggulan dari program Phoenix 7. Berikut adalah untuk 3 jenis kontennya dan strateginya.
Di sini saya jelaskan untuk di akun pertama itu ada akun dari saya sendiri, Kamelia. Untuk di akun kedua ada akunnya Kak Nanda Lukitasari dan akun ketiga Kak Nanda Lalu. Untuk di brief pertama, di sini tuh saya memakai konten konsep foto atau carousel dengan hooknya stop kalau kamu nggak mau bingung waktu cari kerja nanti. Dan solusinya menjelaskan bahwa magang di Phoenix Seven ini tuh memberikan skill nyata seperti desain konten, Excel, data, dan digital marketing. Untuk CTA-nya, ajak audiens untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk tanggal postingnya itu dimulai dari 18 Mei pada pukul 18.30. Dan kinerja konten ini mendapatkan views dan like tertinggi di akun Camelia dengan total 675 views dan 37 like. Dan save-nya 1 dan share-nya 1 dan save-nya 2. Berikut adalah kontennya seperti ini. Sebentar. Mohon maaf ini untuk kontennya apa boleh taruh di akhir ya? Ini mau mencetnya nggak kelihatan soalnya. Ya udah boleh, nggak apa-apa, dijelasin ininya dulu. Kalian jelasin dulu, terus nanti baru jadi satu aja ditampilin di akhir, boleh. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Nanda Lukitasari. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan konten kedua dari kelompok kami, yaitu video yang memiliki goals consideration dan pilarnya itu promotion. Nah, konten ini itu lebih menonjolkan kemudahan mendaftar di magang Phoenix Seven daripada magang-magang yang lain dengan akses yang mudah tapi memiliki benefit yang nggak biasa, benefit yang sama seperti magang-magang yang ribet gitu. Nah, target utama dari konten ini itu adalah mahasiswa yang sedang bingung cari tempat magang, namun pengen sesuatu yang praktis gitu, tanpa ribet dan bisa dilakukan dari rumah. Nah, untuk briefnya, ada hook yang seperti ditera di layar. Nah, itu kalimat ini, itu kami pilih karena langsung menarik perhatian gitu. Dan menggunakan gaya bahasa yang cukup casual, seolah-olah datang dari pengalaman pribadi. Lalu solusi yang kami tawarkan di video itu untuk audiens itu adalah magang di Phoenix Seven itu bisa konversi SKS, tidak perlu seleksi, bisa dilakukan secara full online, cocok bagi semua jurusan, dan tidak membutuhkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini tuh kami anggap sangat relevan gitu ya bagi kalangan mahasiswa yang menginginkan magang praktis tapi tetap berkualitas. Untuk CTA-nya, itu di akhir video, saya bilang daripada bingung-bingung cari tempat magang yang nggak pasti masuk, mending langsung cek aja IG Phoenix Seven buat tahu lengkapnya. Nah, kalimat penutup ini itu merupakan ajakan langsung yang mengarahkan audiens langsung ke profil penyedia magang. Untuk captionnya, gaya caption itu kami buat sesantai mungkin, jadi seperti percakapan sehari-hari. Ini tujuannya untuk membuat konten itu terasa dekat, tidak kaku, dan relate bagi audiens. Untuk hasil performa konten, konten ini memiliki performa paling bagus di akun 2, yaitu dengan views 1089, likes-nya 66, 10 share, dan 15 save. Jadi cukup itu untuk untuk konten kedua. Saya kembalikan ke Kak Camelia. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nanda Lalu.
Ya baik, untuk konten ketiga, eh, untuk maaf, untuk goals-nya consideration dan untuk pilarnya promotion. Di sini kita menggunakan hook mahasiswa semester akhir bingung cari magang yang keren dan fleksibel, dan solusinya yaitu untuk yuk ikut Phoenix 7 Global Internship Magang Online bareng mahasiswa dunia, dikarenakan seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, magang di Phoenix itu sangat banyak manfaatnya dan memberikan kita banyak prestasi. Untuk CTI-nya daftar sekarang dan jadi bagian dari proyek kolaborasi internasional. Untuk caption-nya yang bisa dilihat, untuk di viewer saya yang di akun pertama ada 107, dan untuk di akun kedua ada 11. Untuk like-nya di akun pertama ada 2, dan untuk di akun kedua ada 5, dan di akun ketiga ada 12. Seperti yang bisa dilihat di promnya, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, berikut link kontennya sebentar. Ini untuk konten pertama. Selanjutnya di konten kedua. Dan ini untuk konten ketiga. Baik, itu aja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Bu dosen yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari kelompok 3 ada kesan pesan nih. Tadi kan udah ada nih yang sampai 1000 views juga ya. Oke, mungkin dari aku sih, Kak. Yuk. Ya, mungkin dari aku, Kak.
Gimana? Sebenarnya kalau yang masalah editing atau visualisasi itu kan udah kita pelajari di kelas-kelasnya Kak Rusli kemarin kan. Nah, tapi menurut aku yang susah sampai sekarang itu adalah buat tata kalimatnya. Jadi gimana supaya menarik keingintahuan audiens, habis itu gimana caranya supaya audiens itu mau dengerin sampai akhir, eh, ngasih tahu informasi tapi dengan cara sesingkat-singkatnya supaya informasinya padat. Itu menurut aku masih susah sampai sekarang. Terus metode baru yang baru aku coba kemarin di akun edi konten tugas akhir kemarin itu pakai voice over. Nah, di situ aku baru tahu kalau ternyata ngatur nada itu susah. Ternyata titik koma itu kalau di mulut itu nggak sesuai gitu sama apa yang di pikiran. Nah, itu akhirnya kan ngulang-ngulangin terus voice overnya. Jadi itu yang menurutku agak susah sampai sekarang. Nah, soalnya kalau dengar konten-konten orang itu kayak enak aja tinggal ngomong gitu kan. Tapi ternyata kalau dicoba itu susah ngatur nada-nadanya, intonasinya itu susah. Itu sih kalau menurut aku. Berarti jadi Siska Call susah ya? Iya. Makanya Dia punya perasaan nada kok tinggal sendiri ngomong kan, aja ya gitu. kan? Maksudnya kayak tiap konten kreator kan dia biasanya punya nada sendiri ya untuk menarasikan si videonya itu. Iya, betul. Oke, berarti terus berlatih nggak sih? Terus maksudnya semakin banyak mungkin ya kalian bikin video, ntar kan akhirnya akan bisa lebih terbiasa ya gitu kan. Iya, emang harus dilatih terus. Oke, ternyata nggak cuma bikin video doang ya guys, ya kan? Ternyata suara juga mempengaruhi ya suara akan mempengaruhi minat dari yang dengerin konten ya, ternyata gitu. Oke, terima kasih tim 3. Terus sekarang ada kan tim 4 kan ya? Ada 4 tim kan ya? Iya Kak, ada tim 4. Oke, last one. Dipersilakan. Oh, kalau ini showing video dulu atau presentasinya dulu? Oh, laporan akhir. Oke, udah kelihatan. Nah, baik, untuk laporan akhirnya ini akan saya mulai presentasinya. Selamat sore untuk kakak-kakak semua dan selamat sore juga untuk teman-teman sekalian. Jadi kami di sini dari kelompok 4 dari divisi Junior TikTok Micro Influencer yang beranggotakan 5 orang. Bisa tolong di slide, yaitu yang pertama ada Marsala Putri, kedua Muhammad Reza atau saya sendiri, dan ketiga Debrinda Putri Fauzi, keempat adalah Husania Hajidah, dan yang kelima ada Bima Pratama. Dan ini adalah content planner dari kelompok kita yang ada 3 video. Untuk urutannya udah kita urutin, mulai dari yang atas adalah urutan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk video yang pertama kita upload pada tanggal 16 Mei 2025, dan video kedua diupload pada tanggal 17 Mei 2025, dan untuk video yang ketiga atau terakhir pada tanggal 18 Mei 2025 dengan waktu yang kita bikin bervariasi. Yang pertama itu ada jam 7 malam sampai jam 8. Terus yang video kedua itu sama. Terus kemudian yang ketiga atau video saya itu saya berinisiatif untuk sedikit melakukan perubahan terhadap waktu upload, yaitu dari jam 6 sampai jam 9. Tuh. Untuk topik tentunya kita memiliki topik yang seragam, yaitu Summer Internship Bootcamp. Untuk goals-nya kita sengaja membedakan nih supaya dari ketiga video kita tuh bervariasi, nggak monoton. Tapi untuk pilarnya emang kita memiliki satu tujuan, yaitu promotion.
Bisa di next. Dan ini adalah brief, caption, status, dan BIC. Untuk briefnya mungkin nanti aja penjelasannya setelah videonya. Dan untuk PIC sendiri ini adalah orang yang membuat video. Untuk video pertama dibuat oleh Debrina, video kedua dibuat oleh Bima, dan video ketiga dibuat oleh saya sendiri. Bisa tolong di next. Kemudian karena jumlah kita paling banyak, yaitu 5 orang, jadi kita membagi job desk ke masing-masing anggota untuk peserta studi independen yang tidak bertugas untuk membuat video, maka dia mengedit ataupun yang membuat video bisa mengedit videonya sendiri. Dan berikut adalah status postingnya udah kita post semua pastinya, kemudian hashtag yang kita gunakan, terus audiens kita adalah semua audiens, tapi specifically kita merujuk kepada Gen Z karena magang ini kan dibuka untuk mungkin kita menargetkannya itu mahasiswa Kak gitu. Oke, next. Jadi di konten satu ini akan dijelaskan oleh Debrina sendiri konsep yang dia usung itu seperti apa gitu. Untuk Debrina dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Saya izin menyampaikan untuk konsep konten saya. Jadi saya pertama kali yang upload dalam kelompok ini, saya uploadnya itu pada tanggal 16 Mei 2025 dan di-upload pada pukul 7 malam. Dan teman-teman juga ikut mengupload serentaknya sampai dengan jam 8 malam. Nah, untuk konsepnya sendiri itu kan karena sebelum kita membuat video itu kita melakukan Zoom meeting untuk membahas bersama. Jadi niat kita walaupun kita sedang mempromosikan Phoenix ini tadi, tapi kita juga memakai konsep yang akan kita buat sebagai personal branding akun kita. Jadi baik saya, Kak Bima, Kak Reza itu memiliki konsep brandingnya tersendiri, namun dengan tetap satu tujuan seperti yang dibilang oleh Kak Reza. Untuk konsep saya ini, saya berpatokan kepada storytelling dan juga voice over penceritaan ya, dengan menambah bumbu dari pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa. Dan juga saya menjelaskan terkait hal-hal yang tidak ingin disesali oleh mahasiswa. Untuk hook-nya sendiri itu, saya memakai hook, sebentar, ini, hook, ini hal yang aku sesalin selama kuliah. Terus saya memberikan solusi, menawarkan kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan selama kuliah, yaitu mengisi CV. Dengan salah satunya itu bisa mendaftar program summer internship dari Phoenix 7, serta saya juga menjelaskan benefit yang akan saya terima nantinya. Untuk call to action-nya, saya menambahkan di akhir video itu, daripada gabut saat liburan, yuk mending kepoin @Phoenix7IDN dan ikutan program summer internship Phoenix 7. Untuk videonya sendiri ini saya collab dengan Della, dan kami berdua sama-sama ada yang scene in frame bersama, sedangkan untuk editnya juga saya bagi tugas dengan Della. Kemudian untuk hasil kontennya ini, konten saya mendapatkan views 427 tayangan dan likes 26, komennya 2, share 2, save-nya 8 dari hitungan 27 Mei 2025. Seperti itu. Next. Untuk konten kedua ini mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Bima. Apakah Kak Bima ada? Kak Bima? Sepertinya Kak Bima lagi ada urusan sempro di kampus. Oh, berarti saya izin Jadi mungkin menjelaskan mungkin. ya bisa diwakili, boleh. Oke, jadi untuk kontennya Kak Bima ini juga di-upload dan diedit oleh Kak Bima sendiri dengan mengusung konsep cosplay, Jejepangan event
cosplay seperti itu, namun tetap mempromosikan Phoenix Seven di akhir video. Nah, untuk kontennya itu diupload pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 7 sampai 8 malam, dan kita juga menguploadnya masing-masing di akun milik kita. Untuk views-nya, konten Kak Bima itu mendapatkan 201 tayangan, likes-nya 5, komen, share, save 0 per 27 Mei 2025. Next. Silakan Kak Reza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi konten saya ini adalah konten terakhir yang diupload pada tanggal 18 Mei 2025, mulai dari pukul 6 sampai 9 malam. Untuk per 27 Mei-nya udah dapat sesuai yang ditulisan, tapi sekarang udah naik. Viewersnya mendapatkan 415, terus like-nya dapat 22, komennya 19, share-nya jadi 11, save-nya 2 per hari ini atau tanggal 28 Mei 2025. Konten saya ini mengusung tema Get Ready With Me. Jadi waktu ini saya skincare sama make up jadi satu. Saya sebenarnya konsep videonya sedikit mirip sama Kak Debrina, yaitu tentang storytelling. Jadi saya seperti bercerita atau mempromosikan tapi nggak terlalu yang menjual banget gitu. Intinya saya nggak langsung menembak kayak ayo join gitu, nggak. Tapi saya mau make it senatural mungkin gitu. Dan untuk konsep yang saya pakai ini karena saya berpikir bahwa Gen Z akan tertarik ini sama video-video yang model seperti ini. Dan dari video kita bertiga, semuanya menggunakan footage kita asli, nggak ada yang ngambil dari source manapun. Karena ini tugas akhir, maka kita kerjakan sebaik mungkin dan se-original mungkin. Bahkan di konten saya dan konten Kak Debrina juga muncul muka kita sendiri dan kita yang ngomong langsung, gitu Kak. Jadi untuk next berikutnya bisa dilanjut. Dan ini adalah analisis diagram untuk views, comment, like, share, dan save. Penjelasannya akan ada di next ini. Jadi menurut analisis data yang kita analisis tadi malam, yaitu konten yang pertama, poin pertama, konten satu memiliki performa tertinggi dari segi viewers, yaitu 427 per tanggal 27 Mei 2025, dan untuk jumlah simpannya sebanyak 8. Kemudian poin kedua adalah konten 2 memiliki performa terendah secara keseluruhan dari views, dari like, dari komen, dan dari share and save. Terus poin berikutnya, konten ketiga sangat menonjol dari segi komen, yaitu memiliki atau memperoleh sebanyak 19 komen dan 9 share. Hal ini menunjukkan adanya interaksi aktif nih dari audiens gitu. Jadi audiens tuh ada ketertarikan dari apa yang saya tawarkan. Sebagaimana judul kegiatan ini, Junior TikTok Micro Influencer. Jadinya kita harus bisa menginfluence orang-orang untuk berminat nih dengan apa yang kita iklankan. Terus kemudian poin berikutnya adalah konten satu memiliki banyak penonton pasif, yaitu views dan save-nya tinggi. Tapi mereka nggak aktif di kolom komen. Dan untuk konten yang kedua ini, menurut hasil evaluasi kita tadi malam, membutuhkan perbaikan strategi karena memiliki engagement yang paling rendah sesuai dengan poin kedua yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa diperbaiki di next tugas atau di next project-nya Kak Bima ke depannya. Terus kemudian yang konten ketiga ini bisa terbilang membangun percakapan dan dibagikan secara luas. Jadi sebagai tontonan atau sebagai konten bersifat edukatif dan informatif tuh cocok atau relevan di era sekarang atau di Gen Z. Mungkin penjelasannya sampai sini dulu, dan untuk Kak Dela bisa tolong di play videonya dari video 1 dulu.
Kak, suaranya hilang. Benar ya, Kak, mungkin ada sedikit kendala. Ini hal yang aku sesalin selama kuliah. Kalian ada nggak sih yang ngerasa kalau waktu itu kerasanya cepet banget? Kayaknya baru kemarin deh masih jadi maba yang unyu-unyu. Tiba-tiba sekarang udah jadi mahasiswa pusep. Jujur ya, aku terlalu gampangin waktu. Dan sekarang pas lagi ngumpul sama temen yang dibahas bukan lagi nanti habis matkul enaknya makan apa ya? Geprek kali ya? Tapi udah besok kalau lulus aku kerja apa ya? Nanti aku bakal keterima kerja atau enggak ya? Gak nyangka banget aku sama temenku yang dulunya sering asbun bareng sekarang udah mulai curhat ketakutan soal masa depan. Nah, biar kamu gak nyesel juga, yuk kelola dan manfaatin waktu kuliahmu dengan baik. Bisa ikut organisasi, lomba, ataupun magang untuk menambah pengalaman di CV. Kamu bisa banget ikutan program summer internship dari Phoenix 7. Magang yang langsung auto diterima dan dibimbing sama mentor terbaik. Yuk langsung daftar biar pas lulus CV kamu menyala. Dan tentunya gampang cari kerja. Nah, gimana guys? Seru kan konten tadi? Aku mau kasih yang gak kalah seru dan menarik juga nih. Buat kamu yang pengen ngerasain kerja di dunia nyata bareng tim kreatif yang seru, yuk buruan ikutan internship Phoenix 7. Kamu bakal dapat skill baru, proyek real, dan juga kesempatan berkembang bareng mentor yang kece-kece loh. Ayo buruan, jangan kebanyakan mikir ya. Pengen daftar magang dan langsung diterima? Sinar Spill. And hello guys, this is Summer is Calling. Buat kalian yang bingung mau ngapain aja summer kali ini, aku ada info menarik nih untuk kalian, yaitu Summer Internship Bootcamp atau magang di musim panas. Dan mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus magang di Phoenix gitu kan? Karena Phoenix adalah mitra MBKM dan juga berpartisipasi pada program MSIB dan juga udah diikutin kurang lebih 254 universitas yang ada di Indonesia guys. Berikut adalah mitra-mitra Phoenix, nanti aku akan munculin pop-up di sini. Aku yakin banget pasti banyak dari kalian yang udah tahu nih kalau zaman sekarang tuh nyari kerjaan tuh susah banget, ya kan? Emang di program magang kali ini tuh ngapain aja sih gitu kan? Pertanyaan dari kalian. Jadi tentunya kegiatan di program magang kali ini tuh sangat beragam. Yang pertama ada dari cabang data science, yaitu tentang kesehatan, bisnis, pertanian, perekonomian, hingga sosial. Dan di dua cabang lainnya yaitu ada cyber security sama digital forensik. Mungkin dari kalian ada banyak yang nanya, emang ikut gituan dapat apa sih? Bakal banyak manfaat yang akan kalian dapat ketika join program ini. Antara lain, yang pertama kalian udah pasti banget dapat banyak sertifikat, karena di program magang kali ini ada banyak pelatihan-pelatihan tentang webinar. Terus yang kedua, pelatihan untuk kerja sampai kalian bisa. Dan ketiga, ada pelatihan atau pendampingan skripsi. Jika kalian sedang dalam pengerjaan skripsi guys, mungkin kalian mahasiswa semester akhir
Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah penempatan di company-company yang ternama. Udah pasti pengen kan? Kegiatan ini bakal dimulai kapan sih? Kegiatan magang kali ini terbagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster 1 sama klaster 2. Untuk klaster 1, pendaftarannya ditutup tanggal 29 Juni 2025 dan periode magang dimulai dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 Juli, guys. Catat. Dan untuk pendaftaran klaster yang kedua ditutup pada tanggal 29 Juli. Lalu untuk periode magang yang klaster 2 dimulai dari 1 Agustus hingga 30 Agustus. Selama periode magang berlangsung, kalian seminggu dapat pertemuan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebanyak 2 kali. Yang satu untuk penyampaian materi atau menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan, dan Zoom yang satunya lagi adalah Zoom untuk menyampaikan tugas atau penugasan. Buat kalian yang pengen tahu info lebih lanjut bisa komen ataupun DM aku. Dan jangan lupa juga kepoin akun Phoenix 7, nanti aku bakal tag di bawah ini. See you guys and goodbye. Pengen daftar magang? Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih udah mendengarkan. Yeay, terima kasih kelompok 4. Paling banyak ya, berlima ya. Gimana Iya, nih iya Kak, selama paling banyak. selama mengerjakan kan berlima tuh. Nah, ada ini enggak sih? Ada kesan pesan nggak buat kita, terus kayak buat tim juga, kayak gimana sih kerja dalam tim gitu? Ternyata enak apa enggak? Kalau dari saya kerja dalam tim yang skala kecil itu lebih enak karena untuk menyatukan ide itu nggak se-struggling itu. Karena ya dari orang-orangnya ya udah itu aja Kak, nggak yang harus menampung banyak banget ide gitu. Jadi lebih cepat tercapainya hasil akhir gitu. Oke, terus habis itu untuk selama ini yang kamu pelajari apa nih yang paling berkesan kira-kira dari mentor-mentornya? Mungkin dari Kak Nisa atau dari mentor yang lain atau dari segi pengajarannya, atau apa sih yang tadinya kamu nggak tahu soal micro influencer terus jadi tahu nih sekarang setelah kamu belajar di sini? Mungkin kalau dari saya yang paling berkesan itu adalah tentang personal branding, karena sebelumnya saya dan mungkin beberapa teman-teman saya juga sekelompok ini sama, kalau posting itu ya udah posting aja, nggak yang harus personal branding tuh kok kayak gini loh, nggak. Jadi kita posting ya udah posting suka-suka gitu. Terus semakin ke sini tuh semakin sadar gitu Kak, pentingnya personal branding itu apa gitu. Dan terus mungkinnya hal ini tuh kedepannya akan membawa kita kemana gitu. Dan terus hal-hal penting lainnya mungkin yang tadi disebutin siapa, yang dari kelompok 3 kalau nggak salah ya, tentang intonasi itu juga saya banyak belajar sih. Karena dulu tuh ngomong saya tuh bener-bener cepet banget, nggak ada titik koma, yang penting udah selesai gitu aja. Dan sekarang lebih bisa ngatur tinggi rendahnya, terus cepet lambatnya kapan harus cepet gitu. Supaya yang diajak ngomong nih paham gitu. Oke, mantap. Berarti kadang-kadang ini juga ya, intonasi itu juga setelah kita pelajari, oh ternyata ada ilmunya, betul begitu. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Again ya, aku appreciate banget kalian sudah sampai terakhir, sampai ke project akhir. Terus habis itu sudah menyelesaikan dengan baik. Terima kasih juga untuk Kak Nisa dan tim mentor yang sudah membimbing kalian sampai sekarang. Mungkin Kak Nisa ada yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa ini? Nah, mungkin ini juga ya teman-teman, kalau misalkan Kak Nisa nggak ada yang disampaikan, kan ini kita juga rekam di YouTube juga ya, jadi di streaming. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-temannya yang lain atau dosen yang nanya, kemarin gimana demo-nya? Nah, kalian bisa taruh juga link YouTube, jadi mereka bisa lihat ya hasil kalian tuh gimana sih. Atau besok kalau misalkan kalian mau apply kerja atau kalian butuh itu buat portfolio, pernah kok aku ngerjain project yang serupa gitu. Nah, kita
ini loh hasil presentasinya, terus presentasinya kayak gini. Nah, kalian bisa share link YouTube-nya gitu. Ini juga sebenarnya sebagian dari portfolio kalian. Terus kalian juga bisa nunjukin video yang pernah kalian bikin. Jadi besok kalau misalkan kalian mau apply kerja atau mau bikin konten creating yang lain, itu bisa banget gitu. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama. Terima kasih sekali teman-teman. Kita juga masih banyak kekurangan. Mungkin kita juga masih harus belajar di next batch juga. Semoga kalian happy selama ini udah ikut magang bootcamp di Phoenix Seven. Kita juga happy banget to have you guys on board gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kritik dan saran, terus misal ada nilai-nilai yang masih ini ya harus dilengkapin dan lain-lain, nanti jangan takut follow up ya ke kakak admin gitu. Nah, ini jangan lupa saling follow juga ya guys, sosial media dan TikTok. Jangan lupa karena kalian kan divisinya kan lebih kayak ke TikTok micro influencer. Oke, jangan lupa follow Phoenix di Instagram dan juga di TikTok. Terima kasih sekali. Aku tutup ya acara hari ini. Kita juga sangat bangga sama hasil kalian ya, kayak so very proud gitu. Tetap keep up the good work, terus semoga beberapa tahun lagi kita bisa ketemu, kalian bisa udah jauh lebih sukses daripada ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, terima kasih Kak. Terima kasih.